Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan di GP Qatar, dengan Maverick Vinales dan Pecco Bagnaia melengkapi podium. Start hebat dari peraih pole Marc Marquez. Alex Marquez dan Fabio Quartararo juga mempertahankan posisi mereka di awal, meskipun Morbidelli memanfaatkannya untuk menempatkan dirinya di posisi ketiga di tikungan pertama. Tabrakan antara saudara Marquez membuat Morbidelli memimpin, diikuti oleh Marc dan Alex Marquez. Sementara itu, Maverick Vinales dan Fabio Di Giannantonio juga ikut bergabung dalam grup tersebut. Sementara itu, Bagnaia naik ke posisi ke-7, satu posisi di belakang Quartararo. Morbidelli tidak menunggu untuk membuka celah pada kelompok pengejar, yang tetap sangat ketat. Di Giannantonio melampaui Alex Marquez, tepat sebelum kecelakaan yang menyebabkan kedua pembalap keluar lintasan. Insiden ini membuat Alex Marquez turun ke posisi ke-8, sementara Di Giannantonio melihat balapannya hancur. Namun tindakan ini diselesaikan dengan penalti putaran panjang untuk pembalap Gresini. Di depan, Bagnaia memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Vinales, mengambil posisi podium di belakang Marc Marquez. Setelah KTM milik Vinales, muncullah Honda pertama, yaitu milik Johan Zarco. Beberapa tikungan kemudian, Bagnaia melancarkan serangan ke Marquez, menyalip juara dunia 8 kali itu. Di depan, Morbidelli meningkatkan keunggulannya menjadi lebih dari 1 detik, sementara Alex Marquez menjalani hukumannya mulai dari posisi ke-12. Pertarungan antara pria berbaju merah terus berlanjut tanpa henti, dengan Marquez kembali merebut posisi kedua dari Bagnaia dengan 16 putaran tersisa. Tak lama kemudian, Vinaleslah yang menyalip Bagnaia dan menahan serangan pembalap Italia itu. Pembalap KTM itu akan mendekati kemudi Marquez dan menunjukkan kemudinya setiap saat. Di belakangnya, Jack Miller mengalami kecelakaan pertama pada sesi tersebut. Dengan 13 putaran tersisa, Vinales mengonsolidasikan upayanya menyalip Marquez, naik ke posisi kedua dan meluncurkan dirinya untuk memburu Morbidelli. Pembalap KTM tidak ragu untuk menyerang pembalap VR46, ingin membuat sejarah lagi dengan menjadi pembalap pertama yang menang dengan 4 pabrikan berbeda. Pembalap Spanyol itu memanfaatkan slipstream di lintasan lurus untuk menyalip pembalap Italia itu. Marquez pun memanfaatkannya dan kembali meraih posisi kedua. Pertarungan kemudian berpindah ke posisi ketiga, dengan Morbidelli dan Bagnaia sebagai pesaing. Akhirnya, Bagnaia mengambil posisi yang menguntungkan, sementara Morbidelli menanggung akibatnya dan juga disalip oleh Zarco. Joan Mir, pada bagiannya, terpaksa mengundurkan diri dari perlombaan, dan beberapa saat kemudian, Augusto Fernandez terjatuh ke tanah. Jorge Martin terjatuh saat berada di barisan belakang balapan. Pengemudi tetap tergeletak di tanah selama beberapa putaran sambil menerima perawatan, sebelum dipindahkan ke pusat medis. Di depan, kesalahan Vinales memberi Marquez kesempatan untuk mendapatkan kembali keunggulan. Pembalap Ducati itu kemudian mulai meningkatkan kecepatannya, bahkan mencatat putaran tercepat dalam balapan tersebut dengan 4 putaran tersisa hingga bendera kotak-kotak. Vinales tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dominasi pemain asli Cervera, jadi ia fokus menjaga jarak dari Bagnaia, ketiga, lebih dari 2 detik di belakang KTM. Dengan kemenangan ini, Marquez mengumpulkan total 91, melampaui Angel Nieto. Marc Marquez mengungkapkan kepada Dani Pedrosa, "Saya tidak mengatakan apapun akhir pekan ini agar tidak memberikan petunjuk apapun kepada para pesaing saya." Pembalap Ducati itu kembali ke puncak podium dalam balapan yang sempurna, di mana manajemen ban, kepala dingin, dan pengalaman adalah sekutu terbaiknya. Berbicara kepada DAZN bersama Dani Pedrosa, Marc menjelaskan bagaimana ia membangun kemenangan ini di salah satu tahapan favorit rivalnya. Apakah itu lebih merupakan kemenangan taktis daripada kemenangan impulsif? Ya, tapi itu di masa lalu. Sekarang Qatar harus ditandai dengan warna merah, merah Ducati, dan merah kemenangan. Hari ini, kepalaku mengalahkan intuisiku, mengalahkan naluriku. Sepanjang akhir pekan ini aku lebih mengandalkan pikiranku daripada insting, terutama karena di sini sulit bagiku untuk mengendalikan insting. Saya telah menambahkan beberapa hal selama akhir pekan, terutama di tikungan kanan cepat yang selalu membuat saya sedikit kesulitan. Apa yang terjadi di awal? Keraguan atau strategi murni? Kemarin saya yakin, tetapi saya ragu. Jika Anda perhatikan bagaimana saya mengatasinya di awal, saya melaju 10 putaran dengan ban depan menarik keras. Itulah sebabnya saya membiarkan putaran demi putaran berlalu, meskipun Morbidelli menjauh, saya tahu saya menggunakan banyak ban.
Ketika Peko melewatiku, aku berkata, sekarang balapan dimulai. Dan pada beberapa putaran terakhir, ketika saya melewati Maverick, saya mencapai langkah yang telah saya selamatkan sejak latihan. Dani Pedrosa bertanya kepada Mark tentang ketenangan di awal. Apa ide di balik proses yang begitu lambat? Saya tidak tertarik untuk memulainya dengan cepat. Morbidelli menyalip saya karena Alex menabrak saya dari belakang di tikungan pertama, tetapi saya salah menginjak gas dan motor saya tergelincir. Meski begitu, saya tidak khawatir tentang Morbidelli. Saya tertarik untuk memiliki kelompok di belakang saya dan mengatur kecepatan yang lambat. Seperti yang kamu ketahui, Dani, dengan ban belakang baru kamu terlalu banyak mendorong bagian depan dan itu merusak ban depan. Aku biarkan pantatku jatuh dengan nyaman dan keras, dan ketika aku mulai merasakannya, aku merasa lebih nyaman. Saat itulah saya mulai mengerem terlambat dan menghancurkan ban depan pesaing saya. Sudah waktunya untuk menutupi sedikit kesalahan Austin dengan balapan hebat di Qatar. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu sirkuit di mana Peko dan Alex mungkin ingin menyerang, dan kami mampu bertahan dengan baik. Resmi, Maverick Vinales dapat penalti dari posisi kedua di MotoGP Qatar. Maverick Vinales kehilangan posisi runner-up yang mengejutkan di MotoGP Qatar hari Minggu karena penalti tekanan ban pasca balapan. Pembalap Tech3 itu melonjak dari posisi ke-6 di grid untuk secara sensasional mengambil alih pimpinan balapan dari Marc Marquez, sebelum bintang Ducati itu akhirnya membalas. Meskipun demikian, Vinales yang gembira tampak telah mengklaim podium pertama KTM musim ini, belum lagi 10 besar pertamanya di RC16 hingga penyelidikan diumumkan terkait tekanan ban rendah. Pengurus FIM kemudian mengonfirmasi bahwa Vinales gagal mencapai tekanan minimum yang ditentukan setidaknya selama 60% putaran balapan dan dengan demikian ia diberi penalti waktu standar 16 detik. Hukuman yang dijatuhkan kepada Vinales kemungkinan besar merupakan hasil dari 5 putaran yang dihabiskannya saat memimpin balapan. Tim Tech3 tentu berharap Vinales menghabiskan Grand Prix bertarung di udara panas dan kotor di belakang motor lain, dan mengatur tekanan bannya sesuai dengan itu. Saya hanya melihat ke depan, saya tidak punya waktu. Saya tidak peduli apa yang terjadi, dengan penalti, karena kami menempati posisi kedua. KTM sebelumnya terhindar dari penalti tekanan ban di Indonesia tahun lalu, ketika Pedro Acosta mempertahankan posisi kedua setelah hilangnya tekanan selama balapan terbukti disebabkan oleh kebocoran velg roda. Akan tetapi, tidak ada keadaan yang meringankan yang ditemukan untuk Vinales pada hari Minggu.